Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, serta teman-teman semua bisa menyimak video edukasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Sherry Aulia Sahendri. Saya dari kelas 2A Program Studi S1 Akuntansi Universitas Ibnu Sina, Batam. Hari ini saya ingin membuat video edukasi tentang puasa. Sebelum itu kita kenali dulu yuk apa sih pengertian dari puasa tersebut. Let's check it out. Pertama adalah pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut syaum, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah dalam Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan juga berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alayyazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Materi kedua adalah jenis-jenis puasa dalam Islam. Secara umum, puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama puasa wajib, lalu yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu contohnya yang pertama puasa Ramadan, itu dilakukan selama bulan Ramadan, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syariat. Yang kedua puasa qadha, yaitu menggantikan puasa Ramadan yang batal atau ditinggalkan. Lalu yang ketiga adalah puasa nazar atau puasa yang diniatkan karena suatu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat puasa kafarat, itu puasa untuk menembus kesalahan seperti melanggar sumpah atau berhubungan suami istri di siang hari saat Ramadan. Lalu yang kedua adalah puasa sunnah, yaitu contohnya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Lalu ada juga puasa Arafah dilakukan saat 9 Zulhijjah. Lalu puasa Asyura yaitu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Lalu ada juga puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri, dan banyak lagi contoh lain. Lalu materi ketiga adalah syarat wajib puasa. Seseorang itu diwajibkan berpuasa jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja dia beragama Islam. Lalu yang kedua, sudah balik atau berdewasa. Lalu yang ketiga, berakal sehat. Lalu yang keempat, sehat secara fisik. Lalu yang kelima, mampu dalam keadaan yang tidak menghalangi puasa seperti haid ataupun nifas. Materi keempat adalah orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Islam sangat mudah jika kita tidak menganggap berat loh teman-teman, karena Islam memberikan keringanan untuk beberapa orang yang boleh tidak menunaikan puasa, yaitu yang pertama orang sakit, jika puasa malah membahayakannya. Lalu yang kedua musafir, yaitu orang-orang yang sedang berpergian jauh. Lalu ada wanita hamil ataupun ibu yang menyusui karena khawatir kalau akan bahaya pada dirinya
sendiri atau kepada bayinya. Lalu ada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa lagi karena sudah tua umurnya. Lalu adalah wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, itu bisa diganti di lain hari. Lalu materi kelima yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum disengaja. Lalu yang kedua, hubungan suami istri di siang hari saat Ramadan. Yang ketiga, muntah karena sengaja. Lalu yang keempat, haid atau nifas. Lalu yang kelima, keluarnya air mani karena disengaja. Lalu materi keenam yaitu hukum berbuka puasa dengan sengaja tanpa alasan. Nah, siapa nih yang suka membatalkan puasa, atau dalam bahasa keren sekarang adalah budi atau buka diam-diam? Kamu tahu tidak, jika seseorang berbuka puasa dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka hukumnya adalah dosa besar loh. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, maka tidak akan cukup puasanya seumur hidup untuk menggantikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangin guys, itu seumur hidup kalian berpuasa kalian itu tidak akan cukup untuk menggantikannya. Nah, selain itu juga ada juga yang tidak diperbolehkan dilakukan saat berpuasa, yaitu seseorang yang berhubungan suami istri di hari Ramadan pada saat siang hari. Hukumannya adalah dosa besar. Yang pertama, lalu yang kedua menggantikan puasanya, lalu yang ketiga membayar kafarat. Caranya bisa saja membebaskan satu budak kalau ada, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu jika tidak mampu juga memberikan makan kepada 60 orang miskin. Bayangin sesusah itu kan untuk menggantinya. Lalu materi ketujuh sekaligus penutup dari video edukasi saya tentang puasa hari ini, yaitu hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Lalu yang kedua, menumbuhkan rasa empati kepada fakir miskin. Yang ketiga, membersihkan jiwa dari dosa. Lalu yang keempat, menjaga kesehatan fisik kita. Lalu yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah dan juga meningkatkan ketakwaan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang puasa dalam Islam. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, bukan hanya menahan lapar saja dan juga menahan haus, tetapi juga menjaga lisan, pikiran, hati, atau hal-hal lain yang merusak pahala puasa kita. Dan besar harapan saya juga semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sehari ini dapat bermanfaat ya. Selain itu, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.